Eko kalau kami simpulkan. Boleh, Ya. Jadi dari uraian yang kau sampaikan ini, yang namanya kitab Zabur kepada Nabi Daud, yang namanya kitab Taurat kepada Nabi Musa, yang namanya kitab Injil yang disampaikan kepada Isa, lalu yang terakhir yang disempurnakan adalah Al-Quran. Maka itu adalah paralel, sejalur. Nah, ketika muncul yang tadi didetilkan oleh Kok dengan membawa kitabnya yang asli tapi palsu, ya kan begitu? Ya. Kan, gitu. Maka kesimpulannya bahwa agama itu yang benar ya adalah Islam. Kalau paling benar kan berarti ada yang benar. Ya, gitu. Saya baru mau ngomong ya. Kita umat Islam berhak untuk mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang benar, yang lain salah. Berani nggak Pak bilang gitu Pak? Berani. Berani. Kenapa nggak berani? Kadang-kadang dengan alasan toleransi Gitu, ya. kita ngomongnya bukan yang benar tapi yang paling benar gitu. Berarti ada yang, Kalau yang paling benar berarti yang lain juga ada yang benar gitu kan. Setiap agama di negara Indonesia masing-masing berhak mengatakan agama yang benar, yang lain salah gitu. Tapi kalau mengatakan agama kita yang benar, yang lain salah, bukan berarti kita sama agama lain harus bermusuhan. Nah, bukan. betul. Tidak seperti itu ya konsepnya. Kita menjalankan agama kita dengan keyakinan bahwa agama kita yang benar, yang lain salah, itu tidak membuat kita harus bersatu dengan saudara-saudara kita yang lain yang berbeda keyakinan. Itu Pak. ya. Ya tadi yang dibaca oleh Imam, Iya. ayat Betul. toleransi tadi. Iya. Jadi only one, hanya Islam satu-satunya. Inna dina indahul Islam. Itu. Jadi semakin terurai penjelasan beliau, mudah-mudahan beliau selalu sehat. Kita doakan. Amin, amin. Ya, dan keliling ya, di Jawa Timur ini sudah yang keberapa yang mau ini yang ke berapa ya? Ke-8 ya kalau nggak salah. 8. Doanya dari para hadirin semuanya, mudah-mudahan beliau semakin dikuatkan oleh Allah. Dan tadi siang saya dengar juga ketika dalam kondisi pertemuan begini ada yang masuk Islam di masjid. Alhamdulillah di Masjid Al-Hikmah. Ya, inilah bentuk-bentuk Allah kalau saya memberikan hidayah. Ya menurut almarhum Syekh Hamid Didat, Isa atau Yesus tidak pernah berkata akulah Tuhan sembahlah aku. Memang iya betul. Tadi saya juga katakan gitu ya. Terus tadi pertanyaannya apa? Jangan percaya Nasrani. Terus apa lagi? Bahwa di Kristen tidak ada atau ada cerita yang tidak sama gitu lah ya. Di Islam ada cerita Nabi Isa berkata dalam buayan, menciptakan burung dari tanah liat, gitu ya Pak ya. Di Kristen kenapa nggak ada ya? Sebenarnya ada Pak, cuman nggak dimasukin kitab mereka. Nah, bahkan ada Kristen awal yang tidak percaya bahwa yang disalib itu Yesus Pak. Nah loh, ada tuh di namanya gospel ya. Kalau manuskrip itu disebut gospel, itu puluhan Pak. Tapi yang masuk ke dalam kitabnya orang Kristen cuma 4. Kitab-kitab lain, gospel lain yang tidak masuk ke dalam Bible, itu ada yang berasal dari kelompok Kristen, namanya Kristen Basilidean, tumbuh suburnya malah di Mesir. Mereka menganggap penyalipan Yesus hanya sebuah ilusi. Yang disalib bukan Yesus, tapi Simon orang Kirene. Sama dengan Quran ya. Quran nggak disebutkan Simon orang Kirene Pak. Kalau di Quran kan sebutnya hanya diserupakan. Diserupakan. Banyak orang Islam yang mengatakan bahwa yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot. Ya. Tapi Yudas Iskariot nama itu timbul di dalam tafsirnya Ibnu Katsir. Ya. Nah ya. Jadi kalau tadi menjawab pertanyaan Bapak, berarti memang banyak gospel yang tidak masuk dalam Bible. Dan dianggap gospel itu dengan sebutan apokrifa yang dulu artinya dirahasiakan, tapi kalau sekarang artinya palsu gitu Pak, karena tidak tahu siapa yang nulis gitu. Lampat gospel sendiri juga nggak tahu siapa yang nulis. Apa bedanya kalau begitu sama apokrifa itu, gitu ya? Sama seperti halnya kalau tadi Bapak bilang yang kok bisa Yusuf dan Maria ini tunangan kok kemana-mana gitu ya. Gini Pak, kalau di dalam tradisi Yahudi
memang sebelum pernikahan yang sesungguhnya mereka tuh ada proses yang namanya tunangan. Tunangan itu artinya untuk pengikatan di mana eh, sang yang laki-laki dan perempuan itu memang belum hidup serumah. Tetapi ketika mereka nanti sudah menikah, baru mereka hidup serumah. Dan itu jaraknya bisa kurang lebih 1 tahun. Kalau yang disebut dengan tunangan itu hanya yang di Lukas, Pak. Ya, ketika mereka dari Nazaret ke Bethlehem, terus kemudian waktunya Yesus lahir. Di situ memang disebut tunangan, gitu. Tapi ya ginilah, kita tidak tahu tradisi Yahudi yang dulunya seperti apa. Ya, bisa saja itu sudah menjadi suami istri sebenarnya, Pak. Karena yang di Matius disebutkan bahwa Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Karena istilah itu, makanya itu di buku saya ada menulis buku, ya, namanya Bible Expose. Itu memang saya soroti, Pak, dua-duanya. Yang satu dinikahi, kok yang satu masih tunangan. Ya, tapi itu hanyalah sebuah istilah di dalam tradisi Yahudi. Kita tidak perlu sampai ke situ, Pak lah. Ya. Terus yang berikutnya tadi apa? Injil Barnabas. Ya, itu Injil Barnabas. Setiap ke masjid saya pasti ditanya, Injil Barnabas kok gimana gitu ya. Yang disebut dengan Injil Barnabas itu ada 3, Pak. Ya, ada 3. Yang pertama itu ditulis di abad kedua Masehi. Namanya adalah Epistle of Barnabas. Yang kedua namanya Acts of Barnabas, ditulis di abad ke-5 Masehi. Yang ketiga baru yang disebut dengan Gospel of Barnabas, atau orang kita sebut Injil Barnabas. Ditulis kira-kira abad ke-13 Masehi, Pak. Jadi jauh jaraknya ya. Yang di abad ke-13 ini diterjemahkan ke dalam bahasa Itali dan Spanyol di abad 16 Masehi. Tapi yang ketiga ini yang sering ditanyakan oleh umat Islam, karena apa? Karena di dalam gospel ini ada kalimat seperti di Quran bahwa Yesus mengatakan akan ada nabi yang datang lagi bernama Ahmad, gitu ya. Karena ada mirip sekali dengan Quran. Gitu. Tetapi sebenarnya yang Gospel of Barnabas ini, Pak, ini ditengarai, ini ditulis Muslim yang nulis. Nah, sama Kristen juga nggak diterima dokumen ini, ya. Yang nulis dianggapnya Muslim gitu. Tetapi setelah dicek semuanya, walaupun sudah diterjemahkan, tetapi di dalam Injil Barnabas ini ada hal yang sedikit berbeda dengan akidah Islam, Pak. Bedanya di mana? Di Injil Barnabas ini disebutkan bahwa yang disebut Al-Masih itu bukan Yesus, tapi Nabi Muhammad SAW. Sama nggak, Pak, dengan Quran? Hah? Sama? Sama. Nabi Muhammad SAW disebut Al-Masih? Kan tidak. Ya. Yang disebut Al-Masih kan Nabi Isa. Ya. Betul kan? Tetapi di Injil Barnabas itu yang disebut Al-Masih adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi itu yang membedakan akidah kita gitu. Makanya saya juga nggak pernah bahas itu kitab itu, Pak. Ya, itu baru sekian dari yang banyaknya ketidakcocokan secara sejarah antara kitab Injil Barnabas dengan sejarah, gitu, Pak. Ya, contoh tentang tradisi Yahudi, hari raya Yahudi, terus bait suci Yahudi, itu banyak yang nggak cocok. Makanya saya nggak pakai kitab itu. Lagi pula Injil Barnabas kan tidak diterima oleh Kristen, ya kan? Karena tidak diterima sama Kristen, ngapain juga saya bahas gitu, Pak? Nggak ada gunanya buat kita gitu, ya. Mudah-mudahan jawab pertanyaan. Tadi udah kejawab semua, Pak ya? Sudah ya? Alhamdulillah. Silakan yang lain ada? Silakan tuh, Bapak Ibu. Silakan. Mohon disebut namanya dari masjid, Pak. Nama saya Sabik dari Masjid Banyak Surabaya. Oh. Sering. Oh, masih banyak. Jadi saya mau tanya gini, di Al-Quran disebutkan bahwa pendeta-pendeta Yahudi maupun Nasrani itu mengenal Rasulullah, mengenal Muhammad lebih dari anaknya. Itu saja. Kemudian Isa pada saat dia berdagang, kan ketemu sama pendeta bahwa harus kembali karena kira-kiranya sudah kebaca. Jadi menguatkan dari ayat ini tadi. Kemudian pada saat menerima wahyu dari pamannya Hurairah, pendeta itu, bahwa ini Muhammad adalah Rasul. Nah, pada saat kejadian waktu melahirkan juga
beberapa pendeta Yahudi mendatangi sedangnya untuk melihat bayi yang lain itu, dan ada tanda-tanda sebenarnya betul pada saat itu. Dan saya mau tanya, kira-kira versi apa itu? Versi Injil yang bagaimana, atau kitab yang bagaimana, atau mereka akhirnya yang bagaimana pada saat zaman itu? Gitu. Sekian, terima kasih. Ya. Baik. Ya, jadi kalau yang kita baca di kisah pendeta Bufairo yang berkomunikasi dengan paman daripada Nabi yaitu Abu Tholib, yang mana disebutkan bahwa ada tanda-tanda untuk Nabi itu di dalam kitab mereka, ya. Saya tidak tahu Pak, itu kitab apa. Karena di dalam kitab-kitab yang saya punya, baik yang dibaca oleh orang Yahudi maupun yang dibaca sama orang Kristen, tidak ada kata-kata seperti itu Pak. Ada tanda-tanda di pundak, akan dipayungi awan, dan sebagainya. Bisa jadi keterangan-keterangan itu yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya sudah dimusnahkan. Bisa jadi begitu. Ya. Jadi saya gini, maksud saya, apa susahnya Pak merubah kitab-kitab yang seperti ini gitu di kalangan mereka? Ketika ada kepentingan yang tinggi, yang besar, ingin mengalahkan kepentingan yang lain, kitab-kitab yang lain ini dibuang, dibakar, dihapuskan. Terus kemudian yang mereka kuasai ditulis dengan kepentingan mereka. Itu Pak ya, yang bisa saya jawab ya. Saya tidak tahu itu kitab apa yang ada tulisan begitu. Saya belum menemukan Pak. Ya, insyaallah. Silakan yang lain. Mungkin masih ada lagi para jemaah yang mungkin bisa mewakili dari ibu-ibu. Ibu-ibu. Ya, ada. Baik, jenengan mau maju aja Mas. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyambung di jadi apakah Yesus ini Maryam. Maryam ini sempat menikah dengan Yusuf. Dan yang kedua pertanyaan saya, apakah Yesus ini menikah? Karena ada beberapa pernah saya baca apakah ada Baik. yang menikah, bahkan yang kedua kalau menikah apakah ada keturunannya? Baik. Terima kasih. Baik. Nah, kalau yang pertanyaan pertama, apakah Yusuf dan Maria menikah, gitu kan? Kalau di kitabnya Matius dituliskan Yusuf mengambil istrinya Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Kalau ada kalimat Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, berarti Yusuf menikahi Maria. Itu di Matius. Di Lukas, ketika mereka Yusuf dan Maria berangkat dari Nazaret sampai ke Yudea, sampai akhirnya Maria melahirkan Yesus di Bethlehem, tulisannya cuma tunangannya. Tapi kalau saya sih, saya berhusnuzon aja lah. Gak mungkin orang Yahudi itu belum menikah sudah bepergian berduaan, itu nggak mungkin ya. Jadi karena tradisi Yahudi itu memang sangat keras. Terus yang kedua, apakah Yesus menikah? Kalau di kitabnya orang Kristen tidak dituliskan Yesus menikah, tidak dituliskan. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, ada kitab-kitab lain atau gospel-gospel lain yang tidak masuk ke dalam kitabnya orang Kristen. Salah satunya adalah kitab namanya Gospel of Philip namanya ya. Gospel of Philip itu termasuk di dalam gospel-gospel orang-orang Kristen Basilidean yang gnostik gitu, yang ditemukan di dalam sebuah gua atau desa namanya Desa Nag Hammadi di Mesir tahun 1945. Dokumen-dokumen itu disebut sebagai dokumen-dokumen Nag Hammadi ya. Di dalam kumpulan-kumpulan gospel itu ada sebuah gospel namanya Gospel of Philip. Ada sebuah ayat yang mengatakan begini, Yesus mengasihi Maria Magdalena melebihi murid-murid yang lain. Yesus sering mencium Maria Magdalena di bibirnya. Tulisannya begitu. Sekarang kalau orang Yahudi, tradisi Yahudi, bukan mahram, cium bibir, dirajam gitu. Jadi kalau berani cium bibir, pasti itu istrinya. Ya. Terus kemudian ada dokumen lagi, di dalam dokumen yang disebut dengan Dead Sea Scroll,
juga ditemukan di daerah Laut Mati sekira tahun-tahun 1947. Ada secari kertas, ya, ada tulisannya, kalau diterjemahkan begini, Yesus berkata istriku, gitu. Nah itu cuma potongan aja, potongan kecil gitu, ya. Potongan itu yang diperiksa oleh seorang profesor dari Australia, namanya Profesor Barbara Thiering. Dia berpendapat bahwa Yesus juga menikah, ya, karena menikah melihat dari potongan kertas itu. Terus juga Profesor Barbara Thiering mengatakan bahwa di dalam kitabnya orang Kristen ada diceritakan Yesus diurapi dengan minyak di kepala dan di kakinya oleh seorang wanita dan diusap dengan rambut wanita itu. Ya. Kalau bukan suami istri melakukan hal seperti itu, pasti dirajam. Nah, menurut Profesor Barbara Thiering, prosesi itu adalah prosesi pernikahan. Oke. Kedua, yang ketiga, di dalam tradisi Yahudi juga, kalau orang sudah disebut dengan sebutan rabi, ya, guru, itu sudah hampir dipastikan dia pasti menikah. Seorang rabi itu hampir dipastikan dia menikah, karena menikah buat orang Yahudi itu fitrah gitu. Fitrahnya manusia yang menikah gitu. Yesus di dalam kitab sucinya orang Kristen sendiri sama murid-muridnya juga disebut rabi. Jadi kalau merujuk kepada tradisi Yahudi, besar kemungkinan Yesus menikah. Tapi karena mereka mungkin punya kepentingan apa, tidak ditulis menikah dan sebagainya, ya kita nggak tahu. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Silakan yang lain. Silakan yang masih bertanya. Cukup. Nggak ada? Kayaknya cukup ya. Nah, nggak ada. Kalau nggak ada, saya ingin memberikan pengumuman sedikit bahwa saya sudah merangkum, ya, apa yang disebut dengan kontradisi-kontradisi di dalam Bible itu ke dalam sebuah buku, di mana kontradisi yang saya sudah rangkum itu total mencapai 275 kontradisi. Karena ada ketentuan di dalam Bible bahwa kalau untuk kepentingan komersil maksimal mengutip hanya 500 ayat, sehingga saya membuat buku ini dalam rencananya nanti sampai 3 volume. Nah, yang volume pertama sudah terbit. Alhamdulillah saya sudah bawa beberapa salinan di masjid ini. Bapak Ibu yang mau mendapatkan silakan bisa didapatkan di luar masjid. Ya. Satu hal yang tadi mungkin saya belum tunjukkan bahwa bagaimana perasaan kita kalau di Quran kita ada catatan kaki, ada ayat tidak asli gitu, Pak. Ya kan? Tadi kan saya belum tunjukin kan? Nah, ini ada sebuah kitab. Kalau yang tadi saya tunjukkan itu kitabnya orang Protestan, ini kitabnya orang Katolik. Ya, kitabnya orang Katolik ini tidak untuk diperdagangkan. Ya, kebaca nggak Pak? Iya, kebaca. Dengan pengantar dan catatan lengkap 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Departemen Agama Republik Indonesia, percetakan Arnoldus ND. ND itu cetakannya di NTT, Pak. Ya. Kenapa ini kitab kok bisa lebih tebal daripada yang saya tunjukkan ini? Kalau yang ini isinya cuma ayat, Pak. Ya. Kalau yang ini isinya ayat plus tafsir, gitu. Makanya tebal. Kalau yang ini yang dibawa oleh jemaat ke gereja, biasanya bawanya gini, Pak, ke gereja. Kalau yang ini Bible untuk calon pastor, gitu. Karena kan tidak untuk diperdagangkan, gitu. Ya. Yang mau saya tunjukkan di sini sebuah ayat yang dianggap sebagai ayat yang mengajarkan tentang doktrin Trinitas itu, Pak. Trinitas kan tadi dikatakan ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Ya. Kalimatnya berbunyi di sini kurang lebih begini. Bapak mau baca? Ya, coba. Tunggu sebentar, Pak. Jangan pakai Bismillah, Pak, ya bacanya. Yang merah ini? Ya, yang saya garis merah. Nggak usah diangkat, Pak. Saya tatakin aja di sini. Nah, gitu. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Lanjut. Terus? Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Ya, jadi ada, udah cukup, Pak. Oh, cukup. Jadi ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Itu yang dianggap sebagai bukti ajaran Trinitas di dalam kitab suci
Kristen. Ya Pak ya? Ada catatan kakinya nih Pak di bawah nih. Ya. Ya. Yang di garis bawah ini. Ayat 7 sampai 8 dari kalimat di dalam surga sampai di bumi, ada keterangannya apa nih Pak? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Vulgata itu Bible dalam bahasa Latin di abad keempat. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani, karena bagian ini pasti tidak asli. Apa Pak? Pasti? Bagian ini pasti tidak asli. Jujur ya? Ya. Jujur nggak Pak? Ya, nah, ini tulisannya ya seperti itu. Nah, kalau tidak asli itu kata lainnya apa Pak? Palsu. Nah, Bapak yang ngomong ya, saya. Ketika saya mengetahui ada ayat yang tidak asli seperti ini, terus ketika saya mendapatkan bukti dari kalangan Kristen sendiri, nyaman. Itu yang membuat saya keluar dari agama saya dulu Pak. Nah, ini yang menjawab pertanyaan Bapak di awal. Jawabannya ada di sini. Jadi karena buktinya dari kalangan mereka sendiri, ya, dan ada dokumennya, bukan cuma katanya, makanya itu yang membuat saya tidak bisa menerima kitab ini sebagai kitab suci. Ya, baru saya mencari jalan untuk kebenaran dan akhirnya alhamdulillah saya kembali ke Islam. Gitu Pak ya. Silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya melihat para jamaah sepertinya sudah lelah ya Bapak Ibu ya. Tapi kelelahan ini akan membangkitkan kita untuk semakin cinta dengan Islam kita. Baiklah, kita tutup ya dengan doa. Ya. Antum yang berdoa. Monggo Pak, Bapak doain saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Ghaffar. Ya Allah, Engkaulah yang Maha mengampuni hamba-hambamu. Kami dengan izin-Mu bisa berkumpul dengan Doni yang sudah dengan menyampaikan tentang kebenaran yang sesungguhnya. Beliau kembali kepada fitrah, kembali kepada jalan yang memang itu jalan kebenaran. Ampuni dosa kami ya Allah, masing-masing yang hadir ini maupun yang tidak hadir. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, dan sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana keduanya telah menyayangi di waktu kami masih kecil. Ampuni dosa ya Allah seluruh kaum muslimin muslimat, khususnya yang telah meninggal maupun yang masih hidup bersama kami. Ya Allah, anugerahkanlah kepada ini untuk semakin kuat fisik dan rohaninya. Amin. Bisa untuk terus menyampaikan risalah kebenaran ini sehingga mereka bisa dengan melalui beliau bisa berargumentasi dengan alasan-alasan yang akurasinya sangat jelas untuk bisa kembali kepada fitrah, bisa untuk menikmati Islam ini sebagai agama yang benar dan tetap Islam toleransi, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamamu. Ya Allah, turunkan rezeki dari langit bumimu saat ini juga ya Allah, terutama di samping rezeki materi juga rezeki kesehatan jasmani dan rohani, panjang umur, yang baik amalnya ya Allah, dan yang paling penting mohon
Jadikan kami saat menghadapi sakaratul maut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tidak akan mati kecuali dalam keadaan muslim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, mungkin ada kelanjutan pengumuman. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami sebagai pengantar talk show ini, bila ada salah dan khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.